Okay, so good afternoon everyone. Hari ini kita akan masuk ke TOEFL reading, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang structure dan juga listening. Sekarang kita akan masuk ke bagian reading atau kemampuan membaca ya. So in here we will discuss about questions about the ideas of the passage. Okay. Jadi kita akan membahas tentang ide dalam sebuah passage yang dimana di situ ada skill 1 dan skill 2. Jadi kita akan berfokus kepada ide-ide dalam sebuah teks ya. Alright. Untuk reading sendiri, jadi reading text ini merupakan bagian ketiga di dalam tes TOEFL, yang dimana terdiri dari 5 bagian dan 50 soal ya, atau pertanyaan dengan waktu pengerjaan 55 menit. Oke. Jadi untuk reading test ini terdiri dari 5 teks, yang dimana di situ terdiri dari 50 soal atau pertanyaan dengan waktu pengerjaan 55 menit untuk semua soalnya. Soal-soal atau pertanyaan disajikan dalam urutan linear yang diurut dari yang mudah ke yang sulit. Nah, untuk soalnya sendiri, dari 5 passage atau dari 5 teks yang ada di situ, kita kerjakan dari yang mudah ke yang sulit. Jadi di situ berurutan ya. Jadi passage pertama di situ mudah, ke passage kelima yaitu akan menjadi sangat sulit. Oke, jadi ada variasi di situ. Alright. Strategi umum pengerjaan reading seperti apa sih? Yang pertama adalah kita harus familiar with the directions ya. Oke, with the directions itu artinya kita harus familiar dengan instruction. Kita harus membiasakan diri atau paham terhadap instruksi yang diberikan. Jadi bagaimana cara menjawabnya, apa yang kita perlu lakukan duluan. Di situ kita harus benar-benar memahami itu. Do not spend too much time reading the passage. It's quite possible to answer the question correctly without first reading the passage in depth. Oke. Jadi jangan menghabiskan waktu kalian untuk membaca text reading ya. Jadi jangan menghabiskan waktu kalian untuk membaca text reading, sangat memungkinkan untuk langsung menjawab pertanyaan dengan benar tanpa terlebih dahulu membaca text reading secara mendetail. Oke. Jadi kalau kita katakan di situ kita tidak bisa atau istilahnya jangan buang waktu kita untuk membaca semua text reading di situ. Jadi kita langsung membaca teksnya, tapi mulai dari membaca pertanyaan dulu, pahami baru setelah itu mulai ke teksnya. Okay. Do not worry if reading passage is on a topic you are unfamiliar with. All of the information that you need to answer the question is included in the passage. Kalian tidak perlu khawatir jika memang informasi yang diberikan di situ atau topik yang dibahas di teks di situ tidak terlalu familiar dengan kalian. Karena semua informasi yang ada di teks ya, semua informasi yang perlu kalian jawab di situ semuanya ada di teks. And then, do not spend too much time on a question you are unsure of. If you don't know the answer to the question, simply guess and go on. Jadi kalau misalkan kalian merasa bahwa pertanyaan ini agak sulit nih ya, dan kalian tidak yakin terhadap perjayaannya, terhadap jawabannya, maka silakan kalian guess saja ya, dikira-kira saja, oke, guess and go on. Kayak di guess, dikira-kira saja apa jawabannya, kemudian silakan jawab dan langsung ke soal selanjutnya. Guess to complete the section before time is up. Oke, cobalah untuk mengira-ngira ya bagian yang mungkin kalian belum jawab sebelum waktunya habis. Oke. There is no penalty for guessing, so it can only increase your score to guess the answer to question that you don't have time to complete. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada penalti dalam kita katakan mereka-reka ya, dan tidak ada pengurangan dalam skor dalam TOEFL itu sendiri. Jadi kalau sebisa mungkin, if you have enough time, silakan di-guess aja, dikira-kira aja apa kemungkinan jawabannya kalau misalkan kalian udah kehabisan waktu. Question about the ideas of the passage. Yang pertama kita akan berfokus kepada question about the ideas of the passage. Okay. The most common type of question is about the main idea, topic, title, or subject. Okay. Nah, jadi hal pertama yang kita bahas adalah terkait dengan main idea, ide pokok, topik, judul, dan subjek dari bahasan kalimat. Okay. There may also be the question about how the information in the passage is organized or about which type of information is contained in particular passage. Kadang juga ada bagian di mana di situ kita akan melihat the organization atau urutan ya dari passage itu sendiri. Oke, bagaimana passage itu ditulis secara terstruktur atau terorganisir. Kemudian juga type of information is included in particular passage. Dan juga beberapa informasi yang memang ada di paragraf tertentu. Oke, so bagian ini ya kita akan mengacu kepada the ideas of the passage.
Kita mulai untuk yang skill 1, yaitu answer main idea questions correctly. Okay. Almost every reading passage on the TOEFL test, you may be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main ideas, right? Since TOEFL passages are generally written in traditional organized manner, it is relatively easy to find the main ideas by studying the topic sentence, which are most probably found at the beginning of each paragraph. Nah, dalam skill pertama ini kita akan berfokus kepada menemukan ya topik, subjek, judul, ide pokok atau ide utama, yang dimana sebenarnya akan sangat mudah kita lakukan. Kenapa demikian? Karena rata-rata untuk soal TOEFL itu, khususnya untuk reading, dia menggunakan format yang kita katakan cukup tradisional. Jadi bisa kita katakan bahwa sebagian besar main idea of the passage di situ. Oke, jadi passage di situ berasal ya atau berada di bagian depan. Oke, jadi jawabannya kemungkinan ada di bagian depan. So, let's say, jadi dari paragraf itu, kalau misalkan nanti kita ditanyakan tentang main idea, maka kemungkinan besar, maka kemungkinan besar posisi jawabannya ada di luar. Ada di kalimat pertama atau ada di paragraf pertama. Okay. If the passage consists of only one paragraph, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. However, if the passage consists of more than one paragraph, you should study the beginning of each paragraph to determine the main idea. Nah, jika soalnya atau jika teksnya terdiri dari satu paragraf, silakan kalian pahami ya the beginning of that paragraph, awal atau kalimat pertama dari paragraf itu untuk menentukan ide pokoknya. Tapi kalau lebih dari satu paragraf, maka kalian perlu memahami kalimat pertama dari masing-masing paragraf untuk menemukan main idea-nya. Okay, so this is main idea question, such as what is the topic of the passage, ya. Jadi how to identify the question. Bagaimana kita mengidentifikasi pertanyaannya gitu ya. What is the topic of the passage? Kira-kira topiknya tentang apa? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? With what is the author primarily concerned? Which of the following would be the best title? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya akan menanyakan tentang main idea of the question. Jadi kalau kalian menemukan tipikal atau tipe pertanyaan seperti ini, artinya yang perlu kalian jawab atau yang perlu kalian cari adalah main idea. Oke, jadi ide pokok dari suatu paragraf. Where to find the answer? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Umumnya, jawaban ini akan ditemukan di kalimat pertama dari masing-masing paragraf. How to answer the questions? Read the first line of each paragraph. Jadi silakan kalian baca kalimat pertama dari masing-masing paragraf ya. Looked at a common theme or the idea in the first line. Jadi silakan kalian look for, so look for the ideas in the first line. Jadi tema utama atau ide utama, ide yang secara umum di situ kalian temukan di line pertama. Kalian juga bisa berfokus kepada melihat keyword, apa di situ kata yang sering muncul, kata yang sering diulang. Biasanya itu akan menjadi kata kunci terhadap idenya. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Nah, kalau sudah kalian yakin nih jawabannya seperti apa, jadi kalian bisa mengeliminasi kira-kira kemungkinan jawaban di situ yang kurang sesuai ke kalian. Kita lihat contohnya di sini. In the philosophy ini merupakan passage-nya, jadi ada satu passage, maka silakan kalian fokus kepada kalimat pertama. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi fokusnya adalah kata intelligence and reasoning. Maka dari itu jawaban yang paling sesuai di sini adalah how intelligence differ from reasoning in Dewey's work. Jadi kata intelligence sama reasoning. Distinction itu merupakan perbedaan. Jadi jawaban yang paling sesuai di situ adalah delta, yaitu how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Kalau misalkan if you have a look to this answers tadi ya, jadi this question asks about the topic of the passage because the passage has only one paragraph, so we should focus on this one, right? Dan di situ discuss a distinction between the ideas of intelligence and reasoning in philosophy of John Dewey. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3 dan keempat. Kita berfokus kepada skill 1 ya di sini ya.
Which of the following best state the subject of this passage? Fokusnya adalah di kalimat pertama. One, identifying characteristic of mineral is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Okay, so berarti fokusnya pertanyaannya di situ adalah atau ide yang dimaksudkan adalah hardness, ya. Ada kaitannya dengan determine scratching one mineral with other. Jadi hardness yang digunakan untuk ya mengetes ya. Jadi merupakan menentukan identifying the hardness, okay? So identifying the hardness of the minerals di situ. Jadi poinnya adalah terkait dengan minerals ya. Minerals, okay. Yang di situ kita bisa identifikasi ya, kita bisa tentukan dengan scratch test. Jadi jawabannya adalah beta. Okay. Number 4, the main idea of this passage is that okay, sorry. So the first questions untuk kalimat pertama adalah which of the following best states the subject? Oke. Jadi menjadi subject ya. Subjek itu adalah yang menjadi fokus bahasan dari ini, oke. Jadi which of the following best states the subject of this passage? Subjek itu merupakan poin ya, poin atau kita katakan topik yang menjadi bahasan di situ. Jadi jawabannya adalah identifying mineral by means of scratch test. Number 4 ini adalah ide pokok. Kalau kita lihat di situ ada kata hardness ya. Jadi the hardness of mineral can be determined by its ability to make mark on other minerals. Jadi B sama A ini poinnya kurang lebih sama bahwa kita bisa menentukan ya kekerasan suatu mineral itu dengan melihat kemampuan mereka untuk membuat tanda ya pada mineral yang lain. Jadi nomor 4 jawabannya adalah alfa. Oke, kita lanjut. So here are the examples, the other examples ya. Hurricanes generally occur in North Atlantic from May through November ya. Jadi kita lihat the passage mainly discuss, sekali lagi fokus kita adalah di kalimat pertama yaitu hurricanes generally occur in North Atlantic. Jadi ada hurricanes, kemudian ada North Atlantic from May through November with the peak of hurricane season in September. Oke, jadi poinnya berarti adalah pertama kita membahas tentang hurricane ya. Kemudian di situ mengacu kepada satu wilayah yaitu North Atlantic. Jadi jawabannya adalah hurricane in what part of the world, yaitu di North Atlantic. Number 6, the best title of this passage would be okay, the North Atlantic Ocean. Nope, fokus kita adalah hurricanes ya, bukan oceannya. Storm of North Atlantic bisa. Hurricane the damage and destruction tidak umum karena hanya di satu wilayah saja. What happens from May through November? Oke, di sini juga terlalu umum. That's too general. Jadi jawabannya adalah beta, yaitu Storm of Northern Atlantic. Jadi jawabannya adalah beta. Oke, kita masuk ke skill 2, di mana di situ we're going to recognize the organization of idea. Nah, untuk di skill 2 ini, kita akan berfokus kepada bagaimana kita mengenali ya urutan, urutan dari gagasan tersebut. Oke. So organization of ideas. How is information in the task? Jadi kalau misalkan kita lihat di situ how to identify the question. Yang pertama adalah how is information in the passage organized. Jadi bagaimana informasi dalam passage tersebut tersusun. How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Bagaimana informasi di paragraf kedua berkaitan dengan informasi yang ada di paragraf pertama? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of the appropriate paragraph. Nah, jadi kurang lebih sama. Jadi untuk mencari kemungkinan jawabannya itu adalah dengan membaca kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Bagaimana cara menjawabnya? Read the first line of each, ya, line of each passage, of each paragraph. Jadi silakan kalian baca kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Kemudian look for words that show relationship among the paragraph. Silakan cari kata atau kata kunci yang mengaitkan hubungan antara paragraf pertama atau paragraf sebelumnya dan paragraf setelahnya. Berfokus kepada kata yang ada kaitannya di situ. Choose the answer that the best express the relationship. Oke. Jadi silakan pilih jawaban yang dimana di situ kita katakan memiliki hubungan yang terbaik. Oke. So this is for organization of ideas. Sekarang kita lihat contohnya di sini.
If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. They believe this because the story about Doubleday is part of the tradition of baseball. Doubleday was given credit for this invention. Oke, jadi ini merupakan poinnya ya. Kemudian kita masuk, today most sport historians are in agreement that Doubleday really didn't have much to do with the development of baseball. Di kalimat pertama kita membahas tentang suatu idea yang disampaikan tentang Doubleday bahwa dia merupakan seseorang yang dianggap merupakan penemu dari baseball. Tapi di sisi lain, today hari ini banyak sejarawan olahraga ya setuju bahwa sebenarnya Doubleday ini tidak begitu memberikan banyak kontribusi terhadap baseball. Jadi artinya adalah idenya dipresentasikan tapi juga di refute ya atau dibantah. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Alright. Kita lanjut ke example of skill 2. What type of information is included in the first paragraph? IQ or intelligence quotients is defined as the ratio of a person's mental age to chronological age, which ratio multiplied by 10 to remove the decimals. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini lebih kepada definition ya, is defined. Jadi apa itu IQ? IQ adalah ratio of person's mental age. Jadi jawabannya adalah definition. Oke. Right. Kita lanjut ke soal selanjutnya. What is the main idea of the passage? Kita lihat di sini. Common type of calendar can be based on the sun or on the moon. Oke, jadi kalender yang ada kaitannya dengan bulan dan juga matahari. Jadi what is the main idea of the essay? All calendars are the same? Nope, it's different karena ada sun sama moon-nya. The solar calendar is based on the sun. Boleh, bisa. Tapi di situ juga ada kaitannya dengan moon juga, jadi gak hanya membahas tentang solar atau sun saja. Different calendars have dissimilar bases. Yap, ini kurang lebih betul ya, sesuai. Jadi yang solar, yang B di sini kurang tepat karena hanya berfokus kepada solar. Sementara ada moon juga ya, jadi B salah. Different calendars have dissimilar bases. Oke. Yap. Jadi untuk sun atau solar year berarti berfokus kepada sun, berarti kalau lunar year berarti berfokus kepada moon. Jadi jawabannya adalah Charlie. Yang D, the lunar moon is 29 and half days long. Ini hanya berfokus kepada bagian lunar. Jadi sekali lagi main ID itu harus mencakup semua bagian di situ. Jadi jawabannya adalah Charlie. How is information in the passage organized? Yang pertama kita membahas tentang solar calendars ya. Oke. Solar calendars. Kemudian dilanjutkan dengan lunar calendars. Jadi setelah disebutkan tentang sun and the moon, kemudian dibahas tentang solar calendars and lunar calendars. Jadi jawabannya adalah two types of calendar I described. Jadi dua jenis kalender di situ dideskripsikan. Oke? Right, so that's going to be all for today. Thank you so much, everyone. If you have some question, jika mungkin ada yang ditanyakan, please do let me know ya. Okay, so hopefully see you tomorrow for the next topic. Have a lovely day.